Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 11 dengan materi teks prosedur. Kali ini berbeda dari biasanya. Aku hari ini mau mempraktekkan cara aku membuat masker dari kain. Kemarin aku pakai, jadi hari ini aku praktekkan di video ini. Dan ini bahannya kain, boleh juga pakai sapu tangan, kemudian gunting dan karet. Nah, untuk karetnya nggak harus karet seperti ini, bisa juga pakai karet gelang biasa. Kebetulan saya punya karet ini, jadi saya yang pakai yang seperti ini. Lalu ini aku potong dua biji, maksud saya potong 2 biji. Kemudian ini nanti saya ikat. Ini versi yang simple banget, yang praktis, buat yang buru-buru juga bisa, tanpa perlu dijahit, tanpa perlu dilem. Jadi hanya simple dan mudah dicuci. Dibuka kembali, dicuci, dan kalau nyuci itu sebaiknya pakai antibakterial karena udah penuh dengan bakteri katanya kalau masker udah dipakai itu. Kemudian caranya, ini kain seperti ini, lalu ini tengahnya kalau mau lebih aman, katanya kan kalau kain aja itu bisa tembus. Jadi kalau mau lebih aman bisa dikasih tisu di tengahnya, tapi saya kemarin sih nggak pakai, hanya kain aja. Dan saya lipat seperti ini. Kemudian seperti ini. Lalu saya pasangkan karetnya di pinggir sini. Nah, seperti ini. Kemudian sisi sebelahnya lagi. Lalu pinggir-pinggirnya kita masukkan ke sini. Jadi saling menopang gitu di pinggirnya, jadi supaya lebih kuat, nggak mudah copot, nggak mudah lepas, dan ketekan oleh mulut kita juga, jadi nggak mudah lepas, tidak akan lepas. Kemarin saya pakai setengah hari nggak lepas juga. Nah, seperti ini. Nah, praktis banget, mudah banget cara membuatnya, hanya butuh 1 atau 2 menit saja. Oke semuanya, gitu aja video saya hari ini. Semoga sehat selalu. Matur suwun. Ada yang pernah mendengar tentang teks prosedur? Tentunya kalian pernah mengalami bagaimana itu prosedur. Prosedur itu sama dengan cara. Maka dari itu, kita akan memulai dari pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu agar mencapai suatu tujuan. Tujuan teks prosedur adalah untuk menunjukkan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu secara urut dan supaya pendengar dan pembaca dapat mengikuti langkah-langkah atau tahapan tersebut dengan baik. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah berisi langkah-langkah kegiatan. Maksudnya di sini, setiap teks prosedur pasti akan memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran yaitu agar seseorang mampu melakukan sesuatu secara baik. Sedangkan kalau menggunakan kalimat larangan, supaya langkah-langkah yang dikerjakan itu tidak salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Maksudnya adalah
langkah-langkah yang disediakan di dalam teks prosedur itu harus runut. Kemudian dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami apa yang ada di dalam teks prosedur. Yang keempat, informasinya bersifat objektif. Bersifat objektif artinya dapat bermanfaat untuk semua orang. Dan hasil teks prosedur ini bukan hanya hasil khayalan, tetapi berdasarkan hasil percobaan dan analisis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan. Maksudnya di sini adalah setiap teks prosedur wajib memiliki angka urutan atau bilangan urutan supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam bentuk paragraf, teks prosedur itu bisa tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan kata pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja bentuk perintah yang diakhiri dengan akhiran kan, i, dan lah. Contohnya, kerjakan, kemudian hindari, dan tolonglah. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Kata teknis di sini adalah kata istilah yang sesuai dengan topik bahasan dalam teks prosedur. Contohnya, ketika kita akan membuat teks prosedur dengan manfaat jamur bagi kesehatan, maka kata teknis yang terdapat dalam teks prosedur tersebut adalah berupa nutrisi, kemudian osteoporosis, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal, yaitu menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Contoh katanya seperti selanjutnya, kemudian, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang ditujukan untuk membujuk seseorang agar dapat melakukan suatu tindakan. Contohnya yaitu marilah kita berolahraga agar mendapat badan yang sehat. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang digunakan. Maksudnya di sini adalah di dalam teks prosedur, material yang digunakan dalam membuat sesuatu harus dijelaskan secara lebih rinci, serta jumlahnya, ukurannya, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu menggunakan verba material dan tingkah laku. Verba material yaitu verba yang mengacu pada tindakan fisik, sedangkan verba tingkah laku yaitu mengacu pada tindakan yang berupa ungkapan. Macam-macam teks prosedur. Yang pertama, yaitu teks prosedur sederhana. Merupakan teks prosedur yang terdiri atas 2-3 langkah dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara menggunakan kipas angin atau bagaimana cara menyalakan lampu. Yang kedua, yaitu teks prosedur kompleks. Merupakan teks yang berisi banyak aksi atau langkah-langkah, atau bisa juga dibilang teks yang rumit. Contohnya yaitu bagaimana cara pengurusan KTP. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teks prosedur protokol. Merupakan teks yang tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Yang terakhir yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah judul. Judul dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang akan dilakukan atau yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu kalimat pengantar. Diartikan sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan.
Yang ketiga, bahan dan peralatan. Diartikan sebagai apa saja bahan yang digunakan serta alat-alat yang akan dipakai dalam melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tahapan proses ditulis secara berurutan. Diartikan sebagai tata cara atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Tidak boleh tertukar antara satu dan yang lain. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Semoga apa yang dijelaskan dapat mudah untuk dipahami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.